Gimana ya Romo, menyesuaikannya memang lebih sulit Romo karena mereka masih sibuk dengan bermain untuk apa ya, Saya fokusnya anjurkan kurang. untuk ibu-ibu atau perempuan yang menangani komuni pertama. Laki-laki biasanya kurang sabar. Sinto Betul sekali koi, Romo. bisakah terima krisma lebih dari satu kali? Tidak bisa. Ada sakramen yang tidak boleh diterima lebih dari satu kali. Pembaptisan, krisma, apa lagi? Perkawinan sampai satunya mati atau atau nulidat, ordinasi atau pentabisan atau apa lagi? Ya itu ya. Sakramen yang bisa diulangin, penitensia, sakramen komuni pertama, komuni kudus, minyak suci, itu bisa diulang. 20.000 itu yang dibaptis, yang hanya pengukuhan karena baptisan lama diakui belum dihitung. Oh benar ya, yang 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 pembaptisan Tritunggal hanya Betul, dikukuhkan. betul. Itu 20.000 Penerimaan. itu hanya dibaptis. Terima kasih ya Desogi. Iya, penerimaan Romo itu belum dihitung dengan penerimaan Romo. Yang kembali pulang 30.000 mungkin ya Paman. Berarti 50.000 ya. Omen, silahkan Omen. Ada yang mau disampaikan ke Romo, Omen? Salve Romo. Yo, Romo kelihatannya istirahatnya minim sekali nih. Semalam sampai malam, pagi-pagi udah gabung di Komalnya Om Santus. enggak lah, saya malam susah dapat saya malam ya. Saya sini baru jam 9 malam. Oh iya. Kita beda waktu 12 jam. Kemarin kita diberkati dan dihibur sama Romo Salve. Kemarin juga saya sampai jam 9 malam waktu Kolombia, kalian jam 9 pagi waktu. Tapi 1 jam aja, 2 jam gitu. Yang saya pagi itu yang lebih banyak, 7 sampai kira-kira 11 atau 12 atau 8 begitu. Jadi kita waktu berbeda, jadi 12 jam ya Romo ya. yo Indonesia Barat 12 jam. Kalian sudah Rabu pagi, saya masih Selasa malam. Iya Romo. Silakan teman-teman yang lainnya. Saya dengar dulu. Salve Romo, selamat pesta Paskah. Ya, selamat superior. Ya, sebelumnya saya orang paling berdosa untuk melawan orang-orang Proti ini. Iya, emang lu nakal Ya. lu. Nakal lu emang. Saya orang paling berdosa. Kenapa? Karena saya sering berulang kali sampaikan ke teman-teman, ngapain naik polemikus? Yang kalian cari itu apa? Yang kalian cari itu apa? Viewer, penonton, duit, atau apa? Jadi kalau buka room teman-teman Katolik itu ya untuk pengajaran, gitu. Menjelaskan iman Katolik, gitu. Nah ini justru ketika naiknya polemikus, kita ikut berdosa juga akhirnya. Kita gas orangnya gitu. Nah, kemudian teman-teman Itu namanya latah ikut nakal ya. itu dia tadi Paman. Nah makanya saya bilang Tapi kan engkau mereka sudah mengaku dosa belum? Nah, Sudah, Romo. Romo. sudah Romo. Nah, itu sudah. Itu sudah. Nah, kemudian Lanjut. ya kemudian kan teman-teman ini banyak panas ketika ada typing, itu panas dia mereka cepat panas gitu. Lalu karena panas lalu menaikin. Begini teman-teman, kalau teman-teman yang host itu panas, ya dibisukan aja orang-orang kayak gitu. Nggak penting gitu. Tidak penting buat mereka gitu. Ngapain diladeni orang-orang kayak gitu. Dibisukan aja, selesai gitu. Dan kita lanjut menjelaskan pengajaran kan begitu. Supaya tidak emosi, nah, gitu. Supaya tidak ada dosa buat kita gitu. Tapi apa teman-teman itu?
dijawab, dibiarkan, di typing, akhirnya nggak tahan, naikin. Begitu naik marah pula gitu, sama aja gitu. Setelah marah tenang juga orangnya, sama aja gitu, bohong namanya. Dan itu saya juga berulang kali sampai Berarti Om ketemu, Superior tidak berdosa lagi ya? masih berdosa. Berarti masih sering Ya. naikin ya? Tidak, saya jarang buka room sekarang, Romo. Kadang saya bangga dengan Protestan di sini karena di sini fair ya, fair. Lanjut. Iya, jadi kadang-kadang itu aneh gitu teman-teman itu gitu. Udah naik, marah-marah pula ke orangnya gitu. Ngapain naik kalau marah-marah? Gitu. Jadi nggak usah dinaikin, kalau merasa panas dibisukan aja gitu, selesai gitu. Karena orang-orang seperti itu hanya segelintir orang dibisukan, ya udah, nggak ngapain pusing gitu, nggak ambil pusing. Yang penting kita itu mengedukasi kepada seluruh umat Katolik, kan begitu. Tapi kadang-kadang Saya usul- lihat teman-teman Saya yang usul aneh gini, gitu. Paman. Ya kadang-kadang waktu buka komal itu kan kita nggak tahu ya yang join siapa aja ya. Jadi kayak Om Santus nih buka komal, ya harus didampingin sama partnernya gitu. Kalau ada polemikus yang typing, udahlah langsung di-delete gitu. Jadi kita fokus pada yang naik ke atas sama fokus menjawab pertanyaan teman-teman yang di bawah. Itu lebih lebih bagus gitu. Daripada kita terlalu banyak ngurusin polemikus yang ya mau dijelasin kayak apapun sulit gitu ya. Karena kita harus akui dengan jujur bahwa orang-orang yang bertanya dengan baik itu berapa persen sih? Ada tapi nggak banyak. Yang naik sopan gitu ya, bertanya dan pengen tahu, bukan mau berdebat ya. Jadi saya pikir itu lebih baik untuk mewartakan gitu di dunia digital. Karena sampai sekarang saya masih pegang prinsip memang kita dalam tanda kutip nih ya, kita nggak pernah menang dalam sebuah perdebatan gitu. Mungkin kita merasa menang, orang lain mungkin merasa setuju sama kita. Tapi di sisi lawan kita, mereka tetap berpegang pada prinsipnya. Jadi buat apa berdebat mengenai hal-hal yang menurut kita nggak esensial dan memang tidak bisa dipaksakan gitu. Kayak kita fokuslah untuk memperkuat pengajaran iman Katolik kita kepada saudara-saudara kita gitu. Kalau untuk sementara saya sih masih di jalur itu ya gitu. Karena bagaimanapun ketika kita berusaha membela iman kita tapi dengan cara yang tidak benar, ya kita jatuh lagi juga ke dalam 4 huruf itu, ya, ke dalam dosa itu. Gitu. Itu menurut pandangan saya. Silakan teman-teman kalau ada yang lain. Saya mengerti, Man. Di sini harus dibedakan antara dialog, debat, dan bertengkar. Dialog setiap orang punya posisi dan posisi yang dihormati. Debat, engkau harus mengelaborasikan opinimu supaya mereka yang ada di sana dan lagi mendengarkan engkau dapat memutuskan ide mana, alasan mana, atau elaborasi opini mana yang lebih benar. Jadi bukan kita yang mengatakan saya lebih benar, tetapi audiens kita yang mengatakan ini lebih benar, lebih masuk akal, lebih mendekati kebenaran. Karena itu kalau omong tanpa data memang rusak. Dan banyak kali debat ini menjadi bertengkar. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. 2 Timotius 2:23-26. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar.
dan harus menghindari hal-hal yang bodoh sepele. Itu bukan kata saya, kata Paulus, oke? Santus, 2 Timotius 2 ayat 23-26. Baik, Romo. Dua Timotius 2 ya, Romo. Yo. Ayat berapa, Romo? 2 Timotius 2 ayat 23-26. Baik. Ada di type di bawah. Ingat prinsip dasar. Hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa persoalan-persoalan itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Semua mereka yang menentang itu dipengaruhi oleh kuasa, kata Paulus nih, Jahat, Romo, kuasa iblis. kuasa iblis. Dan menentang, kata menentang itu punya sinonim loh. Saya tidak mau omong di sini, nanti melukai mereka. Romo, diomongin aja, Romo. Apa, jadi penasaran nih, Romo. Coba masuk di Kamus Besar Bahasa Indonesia, menentang sinonimnya apa? Protes. Protes, Romo. Protes. Iya, mereka yang menentang menurut Paulus, baca kembali ayat 25-26-nya. Santus, yang menentang itu dipengaruhi oleh kuasa apa? Makanya Katolik tabalah Iya. sedikit. Mungkin tahun depan mereka bertobat. Oke. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab Apa suka protes ya? Ganti melawan dengan protes, karena sinonim. Contoh. dan dengan Seperti lemah Daud lembut, yang tadi komen bilang saya takut. Nah, saya pengecut. Contoh, ganti kata menentang dengan protes. Nah, Siap. contoh seperti itu. dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka protes. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Lanjut. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada protestantismenya. Kehendaknya, Romo. Mohon maaf, Romo. Itu engkau sudah tambah, jangan ada Ya, tambah-tambah. oke? siap, Romo. Mohon maaf, Romo. Nah, iblis dari Yunani, artinya kata Yunani, artinya pemecah. Minta maaf, saya hanya mau katakan, saya mau Yunani ya. Oke, silakan. Ya. Berarti protes itu artinya iblis juga. Maksudnya kata satanas, setan artinya pemecah. Yang kasih pecah-pecah. Tugasnya setan untuk memecah-mecahkan. Teman-teman bisa mengerti? Ngerti, Romo? Ya, Romo. Mengerti, Romo. Makanya tadi Paulus bilang, mereka masih dikuasai oleh kuasa yang memecah-mecahkan. Ya, ini nama hermeneutik. Masih terikat jerat iblis, Romo. Masih di kuasa yang membuat mereka terpecah-pecah, begitu. Makanya Yesus bilang, kerajaan yang terpecah-pecah, ayo, apa?
Kerajaan iblis. Oh. Kerajaan yang terpecah-pecah pasti Binasa, Romo. Binasa. ya, kerajaan yang terpecah-pecah Pasti binasa. pasti makanya dia butuh kerajaan yang tidak terpecah. Ini jadi soal kerajaan yang terpecah. Apa ya? Matius kalau tidak salah, Matius 12. Coba Matius 12:25. Kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Matius 12 Tidak bertahan, runtuh. ayat 25. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak akan bertahan. Demikianlah Iya, juga setiap- kalau iblis mengusir iblis." Lanjut, Romo. Apa sudah di situ? Lanjut itu kata penting tuh. Ya. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terpecah dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya akan Tahan dulu. bertahan? Bagaimana kerajaan yang bertahan? Luther diprotes oleh siapa? Calvin, John Zwingli. Calvin, John Diprotes oleh siapa? oleh Zwingli, Romo. Zwingli. Melanchthon. Zwingli diprotes oleh siapa? Pokoknya. Makanya kerajaan yang terpecah-pecah pasti terpecah-pecah. Saya berikan ke dalam tangan kalian untuk memutuskan mana yang benar. Mau ikut yang terpecah-pecah atau mau ikut satu yang dari dulu sampai sekarang? Oke, lanjut teman-teman. Ya, Ijen Romo, makanya penting saya katakan ngapain kita naikin orang-orang yang kita sudah tahu polemikus gitu. Dan apabila kita melihat typing-typing yang membuat Anda tidak bisa menahan diri, ya udah bisukan aja gitu. Daripada sebentar naikkan marah pula gitu ke orangnya, ya berdosa pula gitu. Jadi seperti itu. Karena Oh iya. segelintir orang itu tidak terlalu penting gitu. Jadi tidak perlu diladani orang-orang kayak gitu. Ya Paman, rasanya kita udah satu tujuan ke sana ya. Romo ada yang bertanya di bawah nih Mo. Murhani, bagaimana Romo penjelasan tentang Maria Ratu Alam Semesta dari Lumen Gentium karena Protestantisme minta penjelasan. Lumen Gentium nomor berapa? Mungkin siapa nih Bu Murhani bisa jelas, bisa lebih detail pertanyaannya. Itu ini ya sempat dibahas di room mereka Mo. Katanya soal Ratu Maria Alam Ratu Semesta Mo. Saya tidak pernah dengar Maria Ratu Alam Semesta. Ada Mo, Ratu itu di Lumen Gentium nomor tentang Maria sih dan gereja Mo. 500 sekian ya kalau nggak salah. Saya juga Maria ikut itu Mo. Tapi lupa Ratu ini. Alam Semesta? Iya, Ratu Alam Semesta Mo. Coba dicari. Ratu Semesta Alam, Ratu Semesta Alam. Itu kan secara teologinya kan soal sebagaimana Karena Kristus Yesus- menjadi Raja Semesta Alam, lalu Ratu, ya bundanya jadi Ratu gitu. Sederhana aja sebenarnya Mo. Ya, logika sederhana. Tapi kan bagi mereka yang sok tahu kan itu sulit ya Mo ya. Masalahnya mereka tahu dari mana? Sebenarnya mereka tidak usah bahas
dokumen yang mereka tidak terima. Kalau itu mereka masih baca Lumen Gentium, masih baca dokumen gereja, artinya mereka percaya kepada tradisi dan magisterium. Iya, mereka Betul sampai sekali. berpikir berarti kayak kita itu mensejajarkan Maria dengan Tritunggal. Nah, ini kan apa ya, daya hayal yang terlampau over ya, Mo ya. Tapi kalau di eh, Yohanes 2 ayat 5, Santos tolong baca. Apa kata Maria? Yohanes berapa, Romo? 2 ayat 5. 2 ayat 5. Siap. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Maria hanya mengatakan, Terpujilah Kristus. apa yang dikatakan kepada kalian, lakukanlah itu. Maria tidak buat lebih dari apa yang Tuhan buat. Dia hanya mengatakan, apa yang dikatakan kepada kalian, lakukanlah itu. Dan mereka tidak mengerti, Yohanes menempatkan 2 kesempatan untuk Maria. Yang pertama, perkawinan di Kana, dan yang kedua peristiwa salib. Yohanes 2 dan Yohanes 19. Hanya 2 kali Maria muncul. Yohanes 2 mengatakan bahwa mujizat pertama di mana peran seorang ibu dan peran seorang ratu untuk membawa persoalan orang lain kepada raja. Tugas ratu itu penting. Ini yang saya mau katakan. Apa sih tugas ratu? Satu raja-raja. Coba satu raja-raja. Satu raja-raja. Betsaida punya tugas. Oke, satu raja-raja 2 ayat 19 kalau nggak salah. 2 ayat 19 atau 9. 19. Lalu Batseba menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu bagi Adonia. Raja pun bangkit menemuinya dan sujud kepadanya. Kemudian ia duduk di atas tahtanya dan menyuruh orang meletakkan kursi untuk ibunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Demikian sabda Oke. Tuhan, syukur kepada Allah. Dia pergi dan membicarakan persoalan orang lain. Yang sama dibuat oleh ratu ini dalam perjanjian baru. Karena anak yang dilahirkan itu raja, maka mamanya akan dipanggil siapa? Ratu, ibunda ratu. Ratu. Lukas 1 ayat 32-33. Siapa yang dilahirkan Maria? Yesus mau Ya, tapi tidak. Nah, yang 33, Raja. 33. raja mau. Harus baca dulu. Jadi jangan pakai yang di kepala, harus lihat ayatnya. Lukas 1 ayat berapa, Salah, Romo? 32-33. Ini rajanya bukan rajanya. Berarti kalau anaknya adalah raja untuk selama-lamanya, ya mamanya pasti permaisuri untuk selama-lamanya lah. Oke. Logikanya di mana? Oke. Dari 31 atau 32-nya, Romo? 32-33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu. Sudah. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Yang pertama, kalau seandainya, bukan seandainya, sudah dikatakan bahwa kerajaannya melahirkan seorang raja dan kerajaannya tidak berkesudahan untuk selama-lamanya. Konsekuensi logis damai sertamu, mama dari raja itu akan dipanggil Ratu selama-lamanya juga. Ratu atau permaisuri. sekarang ayat 35. Kalau anaknya kudus, mamanya seperti apa? Kalau anaknya adalah anak Allah, makanya mamanya adalah ibu Tuhan. Bunda Allah. Bunda Allah. Oke, sekarang nanti ke sebentar kita masuk. Yesus itu siapa?
Oke. 35-nya dulu. Baik Romo. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Artinya, ibu yang melahirkan anak Allah ini akan dinamakan Bunda Allah. Bunda Allah, Theotokos. makanya apa kata ayat 42? Apa kata Elizabeth? Ibu Tuhanku. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Lanjut, siapakah? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, Sebentar. anak Apakah yang- ada satu pendeta? Sudah cukup. Apakah ada satu pendeta lebih besar dari Santa Elizabeth yang mengatakan, yang penuh dengan Roh Kudus dan mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kalau Elizabeth saja, mamanya Santo Yohanes Pembaptis bisa mengatakan, siapakah aku ini penuh dengan Roh Kudus ya, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sekarang kita sudah lihat Yesus itu Maria itu siapa? Sekarang kita lihat Yesus itu siapa? Ibrani 1 ayat 2. Yesus itu siapa? Apakah dia menopang dunia atau tidak menopang dunia? Ibrani 1 ayat 2. Mulai dari 2. pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah Cukup. Melalui dia. Allah menjadikan alam semesta. Jadi yang melahirkan dia yang menjadikan alam semesta akan dipanggil juga Ratu apa? Semesta. Alam semesta Alam mau. semesta. Selesaikah? Baca kitab suci, toh Protestan, kamu bilang sola Escritura. Tidak baca bagaimana? Sulit Belum mau. selesai. Melalui dia, Allah menjadikan semesta alam lanjut. Lanjut. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, Ingat. jauh lebih Cukup. istimewa daripada nama mereka. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena dia Allah menjadikan alam semesta dan menopang dunia alam semesta ini dengan firman-Nya. Dan firman itu telah menjadi Manusia manusia dan tinggal di antara kita. di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Tetapi saya mau katakan satu hal. Galatia 4:4. Apakah Tuhan ini, Yesus ini, anak Allah ini lahir dari seorang perempuan? Galatia berapa, Romo? 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Sudah cukup. Sulit kah damai sertamu memahami kitab suci? Halo. Bukan disebut ratu. Kita tadi sudah kalau Yesus adalah pencipta alam semesta diciptakan karena dia, mamanya juga pasti seperti itu. Kamu susah sekali. Andre, saya koreksi sedikit. Bukan ratu terdapat dalam ratu alam semesta, tidak. Kita tadi sudah pertama omong, siapakah Maria? Dia menjadi mamanya Yesus, ibunya Yesus, ibu Tuhan. Sekarang kita, yang Ibrani kita bongkar siapakah Yesus. Supaya
konsekuensi dari tahu siapa Yesus, kita tahu siapa Maria. Ibrani 1 ayat 2 selanjutnya. Bukan kata ratu engkau, makanya Andres dengar baik-baik supaya logikanya bisa jalan, kalau tidak memang rusak. Oke, ada yang lain silakan. Iya Ramo, saya izin Paman Santos. Ramo menjawab bisa dengar ya? Tunggu Ramo dulu. Karena Ramo masih menjauh. Ya, baik Romo. Ini Romo pernah menjelaskan tapi saya lupa ayatnya. Tapi ada framing dari Paman Superior, izin saya live dulu ya Paman Santos, teman semua, saya ada Baik. tanggung jawab lain. Baik, Terima kasih Romo, Terima kasih, Om Fer. Paman Salam Santos, damai, Om Paman Fer. semua. Lanjut Paman Superior. Salve. ya, salve. Jadi baik, ini Romo sudah pernah menjelaskan tapi saya lupa ayatnya. Tetapi ada framing di sebelah mengatakan Maria maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Tapi saya lupa ayatnya nih, diberi kuasa kalau tidak salah waktu itu. Pernah saya jelaskan itu. Ya, Itu Romo pernah atribut jelaskan, saya lupa, Tuhan. benar. Tidak ada. Superior, saya tidak pernah bilang Maria maha Tidak. tahu, itu atributnya Tuhan, tidak ada Maria punya. Bukan Romo. Mereka memframing bahwa Maria maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Itu framing menurut saya. Sedangkan penjelasan Romo itu saya lupa ayatnya, diberi. Itu saya lupa ayatnya, bisa dijelaskan ulang Romo. Masih saya tidak mengerti diberi maksudnya. Diberi kuasa untuk bisa mendengar, melihat. Itu Romo pernah jelaskan tapi saya lupa ayatnya. Bukan maha, di sebelah memframing. Tidak, Jadi saya juga mereka- tidak pernah jelaskan. Ini jangan sampai engkau framing nih. Saya tidak pernah menjelaskan itu. Saya menjelaskan Maria sebagai orang kudus dan tugasnya orang kudus untuk apa? Kalau begitu pertanyaannya begini Romo. Mereka memframing di sebelah bahwa Maria maha tahu, maha mendengar, maha melihat. Itu tidak pernah diajarkan oleh gereja Katolik. Ya, ini framing dari mereka Romo. Ya berarti usah percaya, itu hanya framing tuh kalau gitu. Ya. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan framing itu ketika kita menyampaikan kepada Maria dan Maria mendengar hal itu? Ya, pernyataan yang salah nggak usah dijawab. Pertanyaan dan pernyataan yang salah nggak ada jawaban atau tanggapan yang benar. Karena salah semua itu mereka itu. Oke, yang pertama. Maksudnya ketika kita menyampaikan kepada Bunda Maria dan Maria mendengar segala doa kita. Itu silakan Romo. Iya, maksudnya makanya itu doa Bapak yang saya jelaskan waktu itu, doa Salam Maria itu sangat biblis. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, ada di Lukas 1 26 28. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, ada di Lukas 1 ayat 42. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, ada di Lukas 1 ayat 41 42. Lalu terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Ini yang saya garis bawahi. Doakanlah kami. Yang pertama, doakanlah kami. Tugas semua orang kudus adalah mendoakan kita. Ini penting sekali. Yang pertama, kita harus, kalau begitu, di mana ayatnya untuk mengatakan orang kudus mendoakan kita? Wahyu 5 ayat 8. Tapi bentar ganti ya udah terjemah aja ya. Gimana sekali saya balikin punya Pak Eko maksudnya. Tentu. Engkau sudah maksudnya kalau doakan ya semua orang kudus punya tugas untuk doakan kita. Betul. Contohnya Wahyu 5 ayat 8. Nanti bilang tapi mereka sudah mati. Nanti kita ayat ini orang yang sudah mati masih bisa berseru kepada Tuhan.
Menjadi pertanyaan mereka bagaimana orang kudus dan Maria mendengarkan doa kita. Bentar, gue bacain dulu. Baca dulu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Bab 6 ayat 9 selanjutnya. Ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Santo, sabar dulu. Superior, mereka telah dibunuh. Mereka masih hidup? Masih hidup. Masih hidup. Menurut Wahyu masih hidup. Tetapi menurut Protestan sudah mati. Ayat itu mengatakan bahwa orang-orang yang dibunuh karena Injil. Lanjut, Santos. Apa yang mereka buat? Mereka sudah mati nih. Mereka berseru dengan suara nyaring. Tahan dulu, Santos. Mereka buat apa, Superior? Orang yang sudah mati ini? Berseru dengan suara nyaring. Apa yang mereka serukan? Lanjut. Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi? Oke, cukup. Superior, di mana persoalan? Persoalannya ketika ketika kita umat Katolik memanjatkan doa itu untuk disampaikan kepada Bunda Maria, bagaimana Bunda Maria bisa mendengar doa kita? Itu kuasanya sebentar teman-teman. Kuasanya diberikan bukan hanya Bunda Maria, orang kudus ya, orang kudus. Ya, termasuk orang kudus yang ya. kita baru baca tugas orang kudus. Karena mereka tidak mati. Kalau percaya itu tidak mati. Yohanes 11 ayat 25. Berarti bagi Protestan memang mati buang ke kubur selesai. Tapi bagi Katolik itu walaupun mereka sudah mati tetap hidup. Yohanes 5 ayat 25. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian. Tahan situ. Mereka yang mendengarnya akan hidup. Sekarang Yohanes yang sama 11 ayat 25. Yohanes 11 Romo. Ayat 25. Siap. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Superior. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Alasan karena bagaimana orang kudus? Ya tugasnya ada membawakan doa kita ke hadapan Allah. Mereka bawa doa siapa? Doanya kita. Kita belum buka Wahyu 8 ayat 34. Kalau mereka bilang, iri hatikah kalian bahwa kami adalah rekan sewarga dengan orang kudus? Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan. Efesus 2:19. Sorry Om. Sorry Romo, ini Galatia lagi. Sorry Romo. Mohon maaf Romo. Diam kamu superior. Efesus 2 ayat 19. Iri hati ke kamu kalian punya persekutuan dengan orang kudus? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing
dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Superior, orang kudus yang masih hidup atau yang sudah mati juga? Hidup. Karena engkau punya koneksi, engkau punya persekutuan dengan mereka, rekan sewarga, dengan mereka yang namanya orang kudus, dan tugas mereka di wahyu adalah mendoakan kita. Lalu kenapa engkau tidak pakai? Dan karena mereka bilang, mereka ambil dari 1 Timotius, mereka ambil, Om Hila, mute-kan dulu karena Oke, karena mereka pakai 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Tolong baca dulu. Satu Timotius ya Romo. Ya, mereka ayat kuncinya tuh satu-satunya mediator antara surga dan bumi adalah Yesus Kristus. Maka orang kudus tidak ada. Doubling. Sebentar Romo. Salve, Romo Jeff. 1 Romo Timotius Jeff. 1 Timotius berapa Romo? Mohon maaf. 2 ayat 5. Type dong di bawah. Apa? Jeff. Apa? 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Mereka matikan hanya di ayat itu. Tapi baca ayat satunya. Fungsi intersesi ayat 1. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, dan doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Kepala kita masih bisa doakan semua orang ya. Mantap, Romo. Ayat 8-nya. Ayat 8-nya. Karena itu Mereka hanya baca ayat 5 tapi mereka tutup ayat-ayat yang lain. Ayat 8-nya. Karena itu aku ingin supaya di mana-mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi Katolik, iya, satu-satunya mediator antara Allah dan manusia itu Yesus Kristus. Kita tidak menyangkal itu. Tetapi ada fungsi intersesi. Ayat 1 katakan, berdoalah, naikkanlah pujian, doa syafaat satu untuk semua orang, satu sama lain dalam pengertian ini. Dan ayat 8, saya mau semua orang laki-laki berdoa, memanjat kepada Allah dengan tangan terbuka. Jadi disitulah superior. Ketika mereka menutup satu ayat, seolah-olah itu berdiri sendiri. Kan kesian. Ya Romo. Dan bagi mereka superior, mereka bilang orang kudus tidak berfungsi lagi tuh kalau sudah mati itu. Benar. Itu kontradiksi dengan kitab suci mengatakan bahwa orang kudus tugasnya untuk membawakan doa kita ke hadapan Allah. Dan mereka bilang surga masih kosong toh, tidak ada orang kudus lagi di sana toh. Benar. Dan mereka tidak tahu bahwa nanti Yesus datang dan semua orang kudusnya. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Satu Tesalonika 3:13. Terus. Siap Romo. Satu Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Yang Protestan punya siapa di sini? Karena kalau tidak ada orang kudus lagi nanti datang dengan Yesus ini siapa ya? Oke Opa.
Engkau jelaskan dulu SMM, Mariologi, tanpa Kristologi. Oke, Opa, engkau jelaskan dulu. Salve Romo. Oke, salve. Ya, salam damai. Besarkan Selamat Paskah, Romo. layarnya Opa tuh. Kebetulan saya ini tanggal 3 Mei ini saya beri seminar tentang Mariologi ini di Mantap. Kau bocorkan sedikit. kebetulan salah satunya ini tentang ini. Salah satunya bagaimana Maria mendengar doa kita jika ia bukan Allah kan. Dan itu kan yang dipersoalkan oleh teman-teman kita tuh kan. Bagaimana Maria mendengarkan doa kita jika dia bukan Allah. Mereka kan mengumpamakan itu di kata maha itu. Apakah Maria itu maha? Itu. Sedangkan maha itu hanya untuk Tuhan. Maha tahu, maha hadir, maha di mana-mana. Jadi mereka tuh tekannya di kata maha. Kata maha itu kan bagi mereka hanya untuk dikhususkan kepada Allah yang maha besar. Sedangkan Maria kan bukan maha. Itu logika berpikir mereka tuh begitu. Tetapi kalau kita pikir logika secara manusiawi, mengapa ada kata mahasiswa? Mengapa tidak kata mahadosen? Itu kan? Dari mengapa kita ada kata mahasiswa? Padahal siswa itu kan lebih besar dari dosen. Mengapa kita mengatakan mahadosen? Dari di situ sedikit pincang logikanya di situ, menggunakan logika manusiawi yang kurang tepat juga sih. Jadi saya mencoba untuk menjawab bagaimana Maria itu mendengarkan doa kita jika dia bukan Allah. Pertama yang harus dipahami itu begini, kepengentaran dari Bunda Maria itu menjawab secara lengkap metode yang digunakan oleh Allah sendiri sejak zaman para nabi sampai kepada zaman para rasul. Yaitu dari kepengentaran Maria itu menjawab secara lengkap metode yang digunakan oleh Allah atau metode Allah sejak zaman para rasul, sejak zaman para nabi sampai dengan zaman para rasul. Apa maksudnya itu metode Allah itu? Dari situ kita harus mengertinya. Apa itu metode Allah? Bagaimana metode Allah itu bekerja? Misalnya kalau kita lihat dalam Santiago itu apa bahasa Indonesia? Santiago, Yakobus bab 5 ayat 16 itu. Saya tidak punya bahasa Indonesia, hanya punya bahasa Spanyol. Satu baca dulu. Yakobus, Santiago itu Yakobus ya? Yakobus 5:16 itu. Siap Romo. Itu kita sekarang mau menjelaskan bagaimana metode Allah itu. Bagaimana Allah bekerja. Metode Allah. Yakobus berapa Romo? Mohon maaf. 5:16. Oke. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang. Saya bacakan biar cepat. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam konteks ini, kalau kita kaitkan dengan Mariologi, tadi disinggung oleh Romo Cafe, bahwa Maria itu salam Maria benar, Tuhan sertamu. Jadi mengapa Maria itu berbahagia? Mengapa Maria itu penuh dengan rahmat? Karena dia ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan dia. Maka logika dasarnya begini, setiap orang yang dipenuhi oleh kerahmat Tuhan, Tuhan itu ada bersama dengan dia. Dalam konteks ini, dari dua orang benar itu akan mempunyai pengaruh yang besar. Dalam arti ini, jadi Maria itu adalah perempuan yang sangat kudus itulah, karena dipilih oleh Allah. Jadi itu, doanya Bunda Maria itu sungguh-sungguh luar biasa dan didengarkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia itu dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk mendatangkan keselamatan di dunia ini. Ini metode Allah.
Jadi kita harus pikir dalam metode Allah. Jadi Allah menggunakan manusia untuk mendatangkan karya keselamatan yang luar biasa. Dan Allah yang sama juga menggunakan manusia untuk bersama-sama manusia yang lain untuk sampai kepadanya. Dalam hal ini Romo Cafe bilang itu orang-orang kudus itu. Lalu mereka mengatakan begini, bagaimana itu Maria itu? Dia kan manusia biasa. Coba kita lihat baca di Matius 22 ayat 30 tuh. Matius 20 ayat 30. Matius 20 ayat 30. Matius 22 ayat 30. Ya. Itu semakin jelas nanti artinya. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Itu dia. Daripada hari kebangkitan, orang-orang yang dibangkitkan nanti itu akan menjadi seperti malaikat di surga. Nah, akan menjadi seperti malaikat. Jadi seperti malaikat itu apa? Salah satu fungsi malaikat itu apa ini? Yang menjaga, memuji Allah, memuji Allah, menjaga, memuji Allah, menyampaikan kabar. Itu kan salah satu. Nanti orang-orang yang dikuduskan, yang masuk ke dalam kerajaan surga, termasuk Maria ini. Jadi Maria itu tugasnya apa di surga? Seperti para malaikat tadi itu. Apa itu tugasnya orang-orang kudus nanti? Untuk menyampaikan kabar. Melainkan mereka akan hidup seperti malaikat, akan hidup. Garis bawah itu kata akan hidup seperti malaikat di mana? Di surga. Jadi fungsi malaikat itu apa? Ya salah satunya untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia dan menyampaikan pesan manusia kepada Allah. Jadi itulah metode Allah berkarya dalam konteks Maria itu mendengarkan doa kita. Itu dari zaman dari para nabi. Nah, metode khusus Allah ini itu digunakan dalam konteks kepengentaran ini. Misalnya kalau kita lihat dalam Kejadian bab 20 ayat 6 sampai 7. Kejadian bab 20 ayat 6 sampai 7. Bagaimana Allah itu menggunakan metode yang sama ini, dia datang melalui manusia dan juga dia mengharapkan manusia juga datang kepadanya dengan mereka itu. Coba lihat di Kejadian 20 6 sampai 7. Kejadian 20 6 sampai 7. 6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi Allah itu di situ ada percakapan antara Allah dan Abimelek namanya. Jadi Allah mengatakan kepada Abimelek supaya Abraham itu mendoakan dia, gitu. Mendoakan Abimelek ini. Jadi doanya itu menyelamatkan. Jadi Allah itu meminta manusia untuk mendoakan manusia yang lain. Itu metode Allah. Itu metodenya. Itu dari zaman para nabi. Jadi Allah meminta orang lain untuk mendoakan orang lain. Itu namanya tuh metode Allah. Jadi begitu. Jadi terus. Ya, Pater izin Pater. Sehubungan dengan ini mungkin yang tadi Pater katakan bahwa malaikat itu mendengar Kisah Para Rasul 10 ayat 22. Izin boleh membaca Pater? Silakan. Kisah Para Rasul 10 ayat 22. Jawab mereka,
Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran sang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Itu cocok tidak yang tentang Iya. malaikat kudus Itulah mendengarkan namanya apa yang akan kau katakan? pas. Itulah nama itu metode Allah. Jadi kalau kita tidak paham artinya metode Allah, bagaimana dia menyelamatkan manusia, memang susah juga untuk memahami nanti kristologinya bagaimana. Susah kita di situ nanti. Dari sejak awal mula, dari Allah itu menggunakan orang lain untuk mendoakan orang lain. Dia meminta Abimelek untuk mendoakan Abraham. Ya, supaya kalau meminta itu Abimelek supaya Abraham itu mendoakannya, bahwa saya minta Abraham untuk mendoakanmu karena doa dia itu akan mempunyai kekuatan. Dan dalam itulah Maria itu di situ letaknya. Jadi kalau kita sama mereka, Maria itu ya mendengarkan semua doa kita dan doa manusia itu dari ujung mana pun, mau ribuan jutaan manusia itu pasti dia akan mendengarkan, dan semua orang kudus mendengarkan itu. Dalam pengertian metode Allah tadi itu. Ya, jadi harus begitu, harus paham bagaimana metode Allah bekerja, ya. Ya, kalau kita tidak mengerti itu susah kita. Oleh karena itu, marilah kita ini. Nah, bagaimana profet seperti dari Maria itu seperti profet dari para rasul dan apostol. Misalnya begini, Maria itu adalah pembantu Allah itu. Pembantu Allah, tapi pembantu yang sangat penting, bukan pembantu sembarangan. Ya, Maria itulah seorang pembantu Allah, tapi pembantu yang sangat penting. Seperti siapa? Seperti Nabi Musa, seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elias, seperti Paulus, seperti Petrus atau Yohanes. Jadi itu. Di situ apanya di situ. Jadi Maria itulah seorang pembantu Allah, tapi bukan pembantu sembarangan, pembantu yang dipilih khusus oleh Allah. Dan pembantu inilah yang mendatangkan keselamatan ini. Ya, seperti kata Maria kan, jika aku nih hamba Tuhan. Hamba itu kan adalah seorang pembantu kan. Dan Maria mengaku bahwa saya ini hamba Tuhan, saya ini pembantu Tuhan. Seperti juga Nabi Musa. Seperti juga Yohanes Pembaptis, seperti juga Nabi Elias yang dikirim oleh Allah untuk menyembuhkan yang sakit di Sarpea. Seperti juga Santo Paulus, Petrus apalagi, Yohanes apalagi. Jadi dalam hal ini, dalam arti ini, jadi Allah itu menggunakan ciptaannya, yaitu Maria yang lebih indah, yang lebih dari orang kudus yang lain. Jadi bukan sembarangan itu. Jadi itu cara Allah bekerja itu begitu ya. Jadi Allah tuh melakukan sebuah kemungkinan itu kepada Maria. Jadi Allah melakukan itu, dari Maria bisa mendengar semua doa-doa kita orang Katolik ini. Lalu dia mempersembahkan itu kepada Allah. Dari itu. Dari kalau Maria itu rahim Maria yang manusia ini itu dipakai oleh Allah untuk tinggal Allah anak ini, Allah putra ini di situ. Oh, masa sih? Santo Monfort mengatakan begini, melalui Bunda Maria Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dan melalui Bunda Maria juga Yesus akan berkarya di dunia ini. Nah, kalau Allah ini menggunakan manusia ini yang namanya Maria, loh, mengapa kita tidak menggunakan instrumen yang digunakan oleh Allah? Mengapa kita tidak menggunakan instrumen? Allah menggunakan manusia ini, perempuan ini. Nah, kita sebagai manusia ini, mengapa kita tidak menggunakan orang yang ini, orang yang dipilih Allah ini, yang dipilih langsung oleh Allah ini untuk menjadi sarana keselamatan, untuk menjadi itu menyerahkan doa kita itu. Nah, itu metode Allah berkarya. Metode Allah itu begitu. Maka dalam prefasi atau dalam apa itu, pertukaran yang mengagumkan. Pertukaran yang mengagumkan.
perjumpaan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Di mana itu terjadi perjumpaan antara ilahi dan manusiawi? Di mana itu? Di dalam diri Bunda Maria, dalam rahim Maria itulah kemah perjumpaan antara ilahi dan yang manusiawi di dalam rahim Bunda Maria itu tadi. Dan sekali lagi itulah metode Allah. Mantap, Romo. Itulah metode Allah. Jadi perjumpaan antara pertukaran Santo Thomas atau Santo Agustus mengatakan, oh pertukaran yang mengagumkan antara surga dan dunia. Di mana tempat itu, di mana itu terjadi, di mana? Di tempat mana? Di rahim Bunda Maria itulah tempat terjadinya pertemuan dan pertukaran antara ilahi dan yang manusiawi. Dan itulah metode Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan dengan metode yang sama juga kita pergi kepada Allah. Itu. Jadi kira-kira begitu ringkasan singkat dari apa yang akan saya sampaikan nanti. Terima kasih Pak. Untuk tadi menjawab pertanyaan dari bagaimana Maria. Terima kasih Pak. Kira begitu. Kalau tidak lengkap mohon dimaafkan karena itu yang bisa saya jelaskan. Mohon Ya, saya izin, pernah Romo mendengar, Jeff. cuman lupa apa Ter. Saya pernah mendengar tapi lupa. Romo Jeff, boleh saya bertanya Romo? Oke silakan. Kalau saya bisa jawab saya jawab. Pasti bisa Romo. Romo, saya tadi sempat berpikir apakah Bunda Maria yang memang mendapat kasih karunia atau kekaritomene yang unik yang hanya disematkan kepada dia, sehingga dengan rahmat Allah yang luar biasa kepada Maria, dia menjadi saluran rahmat dan doa bagi setiap orang yang berdoa bersama dengan Bunda. Itu Iya. pemikiran saya Romo. Pas. Gimana menurut Pas. Romo? Pas. Itu pas seperti itulah kita. Bahwa Allah membuat mungkin semuanya itu. Dari apa yang tidak mungkin bagi Allah? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Dari dua, Allah membuat semuanya mungkin dalam diri Maria yang bisa mendengarkan semua doa itu. Coba kita bayangkan, apa artinya doa-doa kita nih? Dibandingkan dengan Maria yang menerima Allah Putra dalam dirinya. Mana lebih besar? Mendengarkan doa kita atau memberikan dirinya ditinggali oleh Allah Putra? Mana itu? Membiarkan dirinya ditinggali oleh firman yang hidup itu, Romo. Nah itulah, itu sudah terlalu luar biasa itu. Apalagi hanya doa kita ini, doa manusiawi kita nih yang kadang-kadang kita ungkapkan dengan pikiran tapi masih ngantuk kemana sini. Mulut kita berbicara tapi hati kita di mana-mana. Kalau dia bisa mendatangkan yang ilahi ini ke dalam dunia ini, oh bagaimana kita kalau kita menyampaikan doa itu kepada Allah bersama dengan Bunda Maria. Itu luar biasa itu. Santo Montfort mengatakan begini, Yesus tidak pernah menolak setiap permintaan ibunya. Dan Yesus juga tidak pernah menolak, Maria tidak pernah menolak juga setiap anaknya meminta sesuatu. Bayangkan itu. Itu sebuah luar biasa. Jadi itulah metode Allah. Kita harus paham dulu metode Allah bekerja itu supaya nanti kita bisa memahami sesuatu yang lebih besar dari itu. Ya, sudah bisa sampai di sini ya. Terima kasih. Terima kasih Romo Jeff. Mungkin yang harus digarisbawahi adalah kita harus bisa membedakan sumber rahmat dan saluran rahmat kali ya Mo ya, supaya kita jangan terjatuh gitu. Karena sumber rahmat kan hanya dari Allah kan. Tetapi Maria dijadikan Allah sebagai saluran rahmatnya kepada kita yang berdoa bersama dia gitu ya Mo ya. Persis itu yang dikatakan oleh Santo Montfort. Jadi Maria itu seperti corong dia. Seperti corong yang akan mau mengalirkan rahmat Allah itu kepada orang yang dia mau, yang dia inginkan, yang pantas menerima itu. Jadi Maria itulah corong rahmat itu. Jadi Allah mengatakannya Maria ini. Itu kalau kita bahas tentang Mariologinya.
Mariologinya di situ dia. Ya, jadi itu. Jadi Maria itu seperti dia menerima rahmat dari Allah itu, dari Allah. Allah itu sumber rahmat utama kita. Jadi Maria ada saluran saja, saluran untuk menyampaikan itu seperti corong. Kalau bahasa Monfort mengatakan itu corong rahmat. Terima kasih. Saya ingat lagi ajaran Santo Monfort di kepala ini sudah lama sih. Kalian lanjut dulu, saya sudah jam Mohon izin 10. Romo Jeff, Romo Cafe. Kami sudah jam 10 lewat nih, saya pamit. Atau Jeff, engkau masih bertahan kah? Bentar lagi turun, bentar lagi. Oke, engkau Iya. bertahan dulu mereka ya. Saya pamit. Romo Romo Jeff, Cafe, terima kasih Romo. Yo, terima kasih Romo Cafe. Tuhan berkati Istirahat Romo. Bertugas Romo. kami kah? Mohon izin teman-teman, Oh, siap. mumpung ada Romo Jeff. Silakan. Ya, biasalah Romo. Terkait dengan apa yang dituduhkan mereka beberapa saat yang lalu, Romo. Kebetulan kan Romo bertugas di Amerika Selatan ya, Romo, di Amerika Latin. Saya pernah melihat di room mereka, stiker mereka atau tagline mereka adalah membongkar kesesatan gereja Katrom. Nah, itu yang disebut berulang kali adalah Pachamama, Romo. Romo, Jeff, mungkin Romo bisa menjelaskan kepada kami, Romo, bagaimana itu, Romo. Terima kasih. Saya dulu pernah jelaskan tuh Pachamama tuh. Di room siapa itu Pachamama tuh? Kami di sini tuh Pachamama tuh biasa-biasa aja, tidak ada hal yang ini, Oke, kalau itu Pachamama itu istilahnya orang-orang suku asli di sini itu. Pachamama artinya tuh Bunda Gereja, maaf. Bunda Bumi artinya. Nah, Mohon izin Romo. Ibu. Ya, mohon izin Romo. Saya menanggapi tuduhan mereka memang seolah-olah Pachamama itu, patung Pachamama dijadikan dalam liturgi, dimasukkan dalam liturgi, lalu saya patahkan dengan cara tolong tunjukkan di dalam konstitusi liturgi suci tentang penyembahan kepada Pachamama. Artinya nggak pernah bisa mereka menunjukkan itu gitu. Dalam konstitusi liturgi suci ada, jadi itu fitnahan dan tuduhan mereka dan hujatan mereka itu saya rasa sudah patah di situ. Mohon dikoreksi Romo Jeff. Terima kasih. Iya. Begini, dari Pachamama itu sebuah perayaan dari orang-orang lokal di Amerika Latin ini, itu menghormati ibu. Dari mereka tuh melihat bumi ini seperti ibu. Kalian tahu kan Laudato Si kan? Siap, paham, Romo. Dari paus kita tuh menggunakan bumi ini adalah ibu kita kan. Dan itu dari konsep Amerika Latin itu, dari orang-orang suku di sini, suku asli di sini yang pemilik tanah di sini itu, yang penjaga tanah itu, mereka melihat dunia ini seperti ibu mereka. Jadi merusak tanah itu merusak ibu. Apa artinya? Ibu yang melahirkan, yang memberikan kehidupan. Dari barang siapa yang merusak bumi ini, dia tuh merusak ibunya sendiri. Itu dari bahasa Quechua namanya, bahasa Quechua dan Aymara. Bahasa Quechua itu bahasa penduduk asli di Ekuador yang penduduk asli memang di sini. Nama itu Pachamama. Ya, dari ibu bumi. Jadi apa maksudnya ini? Jadi dari ibu bumi itu merepresentasikan bumi ini seperti makhluk hidup. Ya. Jadi bumi ini, tanah ini seperti makhluk hidup. Sumber dari kehidupan dan sumber dari kesuburan. Dan itu arti dasar dari Pachamama ini. Jadi tidak ada kait langsungnya dengan apa namanya itu, dengan liturgi Katolik. Tidak ada kait langsung itu. Tidak kaitan. Mereka hanya melihat memang kalau ada perayaan Pachamama itu ada seperti dupa mereka itu, ada bakar-bakar dupa mereka itu. Lalu mereka lihat ini seperti liturgi Katolik. Mereka mengadopsi dari ini. Bukan itu.
Itu karena mereka tuh kurang baca saja tuh, itu mah kurang baca dan kurang jam terbang itulah. Ya itu. Jadi itu seperti penyembahan mereka, ya. Jadi semua masyarakat yang adat itu masyarakat adat, namanya itu Andinas namanya. Pueblos Andinos namanya itu. Dari daerah Ekuador, Bolivia, Peru, itu dari mereka tiga daerah itu, tiga negara itu, Bolivia, Peru, dan Ekuador. Itu namanya itu Andina namanya, Pueblo Andina. Jadi mereka itu mempersembahkan persembahan mereka apa? Untuk ucapan terima kasih kepada Pachamama ini yang memberikan apa? Memberikan kehidupan, yang memberikan air, yang memberikan hujan, memberikan kesehatan, termasuk memberikan kesehatan. Karena kalau kita mengeksploitasi alam, maka alam tidak akan memberikan kita tanaman yang sehat. Jadi begitu. Makanya kita sakit. Kalau kita makanan yang tidak sehat, sakit. Makanya mereka merayakan itu. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada ibu bumi ini yang menjaga mereka. Dan kapan dilaksanakan? Itu 1 Agustus. Ya. 1 Agustus itu mereka merayakan Pachamama ini untuk sebuah ritual mereka, ritual untuk ucapan syukur dan ritual persembahan sebagai mengingat bahwa Pachamama ini adalah ibu kita. Jadi tidak ada kaitannya dengan liturgi Katolik, tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Saya tahu dari mana mereka ambil sampai mereka memframing kita itu bahwa bahwa itu Pachamama itu bukan. Makanya harus baca betul. Jangan baca yang terjemahan bahasa Indonesia, baca harus bahasa Spanyol. Karena liturgi ini adalah orang-orang Spanyol, maka baca bahasa Spanyol supaya bisa mengerti konteksnya, mengerti arti yang sebenarnya. Kira-kira begitu, itu Pachamama. Jadi jangan ini. Jadi kami di sini tuh biasa-biasa saja, kami di Ekuador, di Amerika Latin tidak perdebatan, gereja pun tidak berdebat. Orang-orang Protestan juga di sini tidak berdebat soal Pachamama itu. Tapi Indonesia kok sok tahu semua itu. Berarti itu kan sama dengan analogi, bukan analogi ya Romo, dengan kejadian di seluruh belahan bumi manapun di dunia ini, makhluk-makhluk manusia-manusia itu menjaga, merawat bumi ya Romo ya. Kalau dengan Bapak Paus ada Laudato Si. Kan seperti itu ya Romo. Seperti Kan itu. seharusnya tidak ada yang salah dengan itu, wong kita tuh merawat bumi kita kok. Tanah kita dipijak dengan kita menanam pohon, menjaga air dan segala macam itu kan Romo. Iya, jangan jauh-jauh loh, pergilah ke Kalimantan. Saya hidup di Kalimantan udah 2 tahun. Saya tinggal dengan suku asli Dayak. Saya di situ, di hutan, di kampung. Dan mereka tuh ada acara itu, mereka memberi makan kepada tanah itu, memberi makan kepada bumi itu. Ada di Indonesia, di Kalimantan, di suku-suku pedalaman itu, ada mereka acara itu. Ada. Di Flores juga ada tuh, ada acara di Flores itu. Ada tuh di Flores. Acara untuk memberikan sesajian kepada pemilik bumi ini. Jadi itu, jadi ya jangan terlalu, makanya jam terbang tinggi sedikit lah, jangan hanya ini. Kira-kira begitu ya Pachamama. Itu jawaban dari, memang harus memang begitu. Itu arti sebenarnya. Siap Romo, terima kasih untuk penjelasannya. Ya cuma yang typing di bawah masih menyebut itu adalah sinkretisme. Padahal dia nggak tahu apakah itu sinkretisme itu seperti apa. Begitu Romo. Terima kasih atas penjelasannya Pak Jeff, Romo Jeff. Ya, Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Romo Jeff, terutama Romo Jeff ini tentang OMK ya, teman-teman yang concern dengan OMK. Romo Jeff adalah pembina OMK. Silakan teman-teman. Sekarang saya kenal dengan Romo Jeff setahun yang lalu membahas tentang OMK ya Romo. Teman-teman ya. silakan. Ini penting untuk generasi kita ini. Mungkin ada yang mau naik bertanya. Kalau ada yang mau naik typing, biar saya turun mendengar di bawah. Ya cukup jelas ya tentang Pachamama segala macam. Jadi tuduhan-tuduhan mereka Pachamama dimasukkan dalam liturgi itu
adalah fitnahan. Sederhana aja, ketika mereka menuduh itu dimasukkan dalam liturgi suci, tolong tunjukkan dalam konstitusi liturgi suci Pacamama itu, patung Pacamama itu dimasukkan di situ dan tertulis di situ. Ya, Banyak seperti ini. sekarang. Oke, silakan. Romo Step itu masuk paroki mana ya, Mo? Saya di Ekuador, di Dan pun juga ada peringatan Hari Pangan Sedunia. Itu biasanya kita peringati sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, pada Allah, bahwa kita masih diberikan rahmat dari hasil bumi maupun bumi kita bersatu dengan kita. Itu kita juga harus menjaga dengan adanya pelestarian lingkungan hidup. Di antaranya daerah rawa, daerah pegunungan maupun daerah pantai-pantai. Mungkin itu yang tadi mungkin menambahkan sedikit itu. Demikian. Ya, begitulah. Jadi teman-teman ya, kalau dengar mereka ocehan sana, ocehan sini, anggaplah itu sebagai iklan sedang lewat. Ya, betul. Kemudian saya nambahkan demikian. Kita tidak usah terlalu istilahnya emosional sekali menanggapi. Karena apa? Walaupun kita itu menjelaskan sejelas-jelasnya, kalau dia itu tidak mengimani, apalagi dengan rasa ingin menjebak, itu kan tetap dia tidak bisa masuk. Karena dasar kita adalah iman, harapan dan kasih. Jadi kalau dia itu memang tidak mengimani, bagaimanapun dia tetap, apalagi dengan tanda kutip, dia itu ingin menjebak kita. Kalau saya demikian pandangannya, tapi kalau memang sudah keterlaluan ya bagaimanapun lagi. Ya. Begitu Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di atas sebelumnya. Ya, jadi begitu. Dari tadi bisa dengar tadi mereka tentang sekarang mereka lagi konklav ini. Ya. Mereka Ya. punya bukan milik mereka, itu mereka omong juga. Iya. Tadi saya dengar, tadi Romo Cafe sudah bagus jelas, saya dengar tadi waktu sebelum saya masuk tuh. Jadi ya nggak tahu lah dari ya teman-teman ya, semangat terus ya teman-teman. Semangat. Ya. Romo Jeff, 100% seminarnya Romo di online kan nggak Romo? Zoom Saya- atau apa Romo? Saya bahasa Spanyol saya. Oh, Nah, nanti bisa. saya tanggal Nggak bisa bisa tanggal 3 itu. tuh seminar kami mengundang semua kelompok-kelompok kategorial yang mempunyai spiritualitas Maria. Karena mereka juga di sini tuh mereka serang kita tuh melalui pintu Bunda Maria itu mereka serang. Nah, maka nanti tanggal 3 ini saya sudah omong dengan uskup, Bapak Uskup kami. Saya bilang, Bapak Uskup, saya mau buat acara seminar untuk saya mau mengundang semua kelompok kategorial yang berspiritualitaskan Maria, Bunda Maria. Uskup menyambut dengan gembira nanti nanti saya buatnya di katedral. Nanti di katedral kami akan buat seminar itu 2 jam gitu. Ini saya lagi siapkan salah satu bahan tadi yang saya sharingkan ini. Nah, tadi kan dalam bahasa Spanyol. Nanti kalau bahasa Indonesia nanti mereka ini Patir nih lagi gila Patir nih. Kalau Romo sempet nih buat yang bahasa Indonesia untuk kami Romo. Nanti kalau nanti ada waktu terjemah ya nanti ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti. Bulan Mei, bulan Maria. Ya, terima kasih Romo. Romo, dengan senang hati kami menunggu Romo Jeff membuat ya semacam Zoom lah untuk materi itu Romo pada kami semua. Siap ini Romo untuk belajar lagi tentang itu Romo. Nah itu sangat penting sekali Romo. Ya serangannya itu kan nggak pernah berhenti Romo tentang materi Sang Bunda itu nggak pernah berhenti, nggak bosan-bosan mereka menyerang itu. Karena Kalau mereka bisa tuh dibukukan
Petir, kalau Kenapa? bisa dibukukan dalam bahasa Indonesia, kalau boleh. Oke, nanti lah kita nih, nanti zoom aja lah, nanti kita sebarkan begini TikTok begini ya orang dengar itu nanti ya. Memang berbicara Bunda Maria itu ya tidak akan habis seperti kita membicarakan ibu kita sendiri kan. Siapa yang bisa memahami ibunya sendiri? Tidak ada. Kita berbicara kalau kita dalam secara filsafat, kalau kita belajar filsafat itu filsafat namanya itu filsafat ketuhanan namanya. Kalau udah filsafat ketuhanan. Jadi Santo Agustinus mengatakan begini, yang menciptakan otak kita itu adalah Allah sendiri. Masa otak yang diciptakan ini lalu nanti kita bisa memahami dia 100%? Kan tidak mungkin. Bagaimana kita memahami Allah yang memberikan kita otak ini untuk memahami dia secara 100%? Dan disitulah misterinya agama itu di situ. Ada seorang filsuf yang mengatakan begini, ketika Allah kamu jelaskan dengan 100% secara dengan bahasa manusiawi, Allah yang kamu iman itu bukan lagi Allah yang misteri. Itu. Saya lupa namanya filsuf itu. Nama ini. Kalau kamu menjelaskan Allah itu secara sempurna dengan akal budimu secara manusiawi, berarti Allah yang kamu iman itu bukan lagi Allah yang misteri, tetapi Allah yang insani. Bukan lagi Allah yang ilahi, tapi Allah yang insani. Yang saya mau katakan begini, ketika mereka yang kampung sebelah itu memaksa kita untuk mengatakan kita harus menjelaskan misteri Tritunggal secara tuntas, itu tidak bisa kan? Kita menjelaskan Allah ini. Dan kalau kita menjelaskan secara tuntas Allah itu bukan lagi misteri. Allah itu ya insani, bukan lagi yang ilahi. Jadi Katolik itu di situ kita mengakui bahwa Allah itu misteri kan, bahwa cinta itu misteri, Allah itu misteri. Sesuatu yang misteri itu tidak bisa kita menjelaskan secara tuntas dengan akal budi kita, tidak bisa. Tidak bisa kita menjelaskan baik secara filosofis maupun secara teologis. Selalu ada ruang-ruang misteri di setiap teologi yang kita pelajari. Selalu ada ruang-ruang misteri dalam filsafat yang kita pelajari. Dari secara filosofis, secara teologi, selalu ada ruang-ruang itu. Ada satu, kalau dalam bahasa filsafat itu, selalu ada ruang-ruang yang membuat kita tuh masuk di situ. Ya, jadi begitu. Jadi kalau dari kampung sebelah mengatakan coba jelaskan tidak masuk akal Tritunggal, ya memang tidak masuk akal menurut kamu. Karena memang itulah misteri besarnya Gereja Katolik di situ, misteri kita terbesar di situ. Nah, kalau kita menjelaskan secara tuntas 100%, berarti Allah itu bukan misteri lagi, bukan ilahi lagi. Allah itulah manusia seperti kita nih. Manusia pun kita tidak bisa menjelaskan secara 100%. Saya anak dari seorang ibu. Walaupun dia ibu saya, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara 100% siapa itu ibu saya. Begitu mereka pun dengan ibu saya. Ibu saya tidak bisa menjelaskan, Jeffrey itu begini, itu anak saya. Tidak bisa. Karena selalu ada ruang misteri dalam diri manusia itu. Walaupun kita manusia, tapi selalu ada ruang misteri di situ. Apa itu misterinya? Ya hati itu kita. Kamu bilang mengenal muka saya yang begini, muka saya jelek, rambut saya begini. Itu fisik. Tetapi ada satu poin penting yang menyimpan misteri adalah jiwa kita itu. Hati kita itu menyimpan misteri. Di situ kita tidak bisa masuk di situ. Hanya Allah yang tahu di situ kan. Maka ada pepatahkan, dalamnya laut kita bisa ukur kan, tapi dalamnya hati manusia siapa yang ukur? Hanya Allah yang bisa mengukur. Misteri di situ letaknya misteri. Kalau manusia sebagai misteri, apalagi Allah yang mengadakan semuanya lebih dari misteri. Dan otak kita yang kecil begini ini tidak bisa menampung, tidak bisa menjelaskan kebesaran Allah itu. Kampung sebelah itu mengatakan maha besar, tapi mereka menuntut kita untuk menjelaskan secara tuntas siapa itu Allah. Itu bukan Allah lagi, itu namanya itu insani, bukan ilahi lagi. Seperti begitu kira-kira. Ya, maju terus. Terima kasih Romo. Tanya, saya orang Manggarai, ya saya orang Manggarai ini. Manggarai Timur saya. Nah sekarang tinggal di kampung di Ekuador.
Oke teman-teman, mungkin begitu ya penjelasan sedikit saya. Kalau yang tidak puas ya jangan mempersalahkan saya. Kalau tidak puas berarti nggak pernah dipakai otaknya, Romo. Karena itu penjelasan yang sangat, menurut saya, sudah luar biasa, Romo. Sebelum Romo meninggalkan Komal kami, mohon izin minta berkatnya, Romo. Oke, saya pengemis berkat, Romo. Mohon maaf, Romo. tidak apa-apa. Kita harus mengemis berkat daripada kita mengemis perpuluhan, kan? Aduh, dengernya sakit. Ya. Kita harus mengemis berkat ya, daripada kita mengemis yang lain. Berkat damai sukacita lebih dari nominal, Romo. Oke, ya mari kita. Oke, terima kasih Bapak Surgawi untuk perjumpaan yang mengagumkan ini antara Ekuador dan Indonesia, siang dan malam. Tetapi bagi kamu tidak ada siang, tidak ada malam. Karena engkau hidup, dimanapun kamu berada, engkau tetap hidup dan tinggal bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua seri yang kami bagikan pada malam hari ini. Semoga semakin menguatkan kami, dan semoga semakin membuat kami bangga mengikuti engkau di dalam gereja Katolik ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, hamba dari segala hamba, yaitu Paus kami tercinta, Paus Fransiskus. Semoga apa yang dia lakukan selama hidupnya, kesaksian hidupnya yang luar biasa, kami juga bisa mengikutinya, terutama dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengirimkan kepada kami seorang paus yang luar biasa. Kami mohon semoga Engkau menerimanya dalam keadaan surgawi untuk berbahagia bersama para rasul dan dengan Yesus di dalam keadaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk hidupmu hari ini, untuk semua keluarga, pekerjaan, dan semua saja yang kalian layani hari ini dalam suka dan duka. Dan semoga doa Bunda Maria mendampingi kalian untuk memwartakan kebenaran tentang Yesus Kristus Putranya dan Allah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sampai minggu Romo. Selamat istirahat, Peter. Siap Romo. Terima kasih banyak Romo Jeff. Amin. Selamat beristirahat. Sambil nyupir nih. Silakan bro. Hari ini sangat membahagiakan. Dua gembala kita mendampingi kita, memberi penjelasan, memberi edukasi, pengajaran yang kita mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan ya. Semoga di lain waktu banyak romo-romo kita datang ke romo-romo ini untuk memberikan pengajarannya. Lanjut Om Joker, gue lagi nyupir soalnya. Dilanjut ya, karena tadi saya berhenti bekerja untuk menyimak semua penjelasan Romo. Saya balik, gak ada pekerjaan lagi.